Pertama yaitu cacing, pelatihan mintes ya. Makanya Ibu kasih KMTT-nya, itu berupa tabel ya, sengaja nggak berupa soal, kalau soal nanti bisa kita tanya jawab aja, tapi tabel supaya membandingkan perbedaan di masing-masing, film seperti apa ya. Untuk pelatihan mintes ini sudah tripoblastik. Jadi kalau kemarin Porifera coelenterata itu, diploblastik, untuk pelatihan mintes sudah tripoblastik. Tapi triploblastiknya itu masih sederhana, karena rongga tubuhnya itu belum ada. Jadi triploblastik acelomata ya, gitu ya. Kayak apa sih, acelomata? Lihat lagi ketika waktu di Porifera di slide awal ya. Kemudian simetri tubuhnya bisa dibagi dua bagian sama besar ya. Permukaan tubuhnya itu ada yang macam-macam nih. Ada yang dia kayak kayak punya silia halus gitu ya, kayak silia halus. Tapi ada juga yang punya kutikula ya. Jadi kalau untuk tubuhnya macam-macam. Terus ada juga yang punya alat hisap. Jadi kalau untuk alat hisap atau alat kait ini itu tergantung ya. Jadi nggak semuanya. Yang pasti kalau dia punya alat hisap atau alat kait dia parasit gitu ya. Alat hisap atau alat kait. Itu kemudian sistem sarafnya sederhana ya. Jadi masih berupa tangga tali ya. Misalkan ini gambarnya pada planaria. Planaria itu contoh icon dari cacing pipih. Lihat ini warnanya kan ada yang coklat nih, ya, ada yang biru, gitu. Nah, yang coklat ini, lihat ini brain, ya brain, terus di sini disebutnya ventrolateral nerve, saraf ya. Jadi yang berwarna coklat ini adalah sarafnya, ya. Sementara kalau yang berwarna biru ini adalah saluran pencernaannya, ya. Sistem sarafnya itu kalau planaria umum ya, pelatihan mintes itu disebut tangga tali. Kenapa tangga tali? Karena bentuknya kayak tangga nih, kayak gini kayak tangga. Terus karena dia tipis, jadi seperti tali, makanya disebut dengan tangga tali. Gitu. Terus nah, mulutnya dia bermuara pada rongga perut ya, gastrovaskuler. Cuma kalau di planaria, walaupun sebenarnya kan spesies Platyhelminthes itu nggak cuma planaria ya, tapi di Platyhelminthes itu yang mulutnya unik itu planaria. Kenapa? Karena mulutnya terletak di tengah. Nih, di bagian tengah nanti ada videonya. Lihat bagaimana planaria makan. Jadi mulutnya di tengah dan bisa menjulur, gitu ya. Dan langsung nanti bermuara ke rongga gastrovaskuler. Itu mulut di tengah. Terus sistem pencernaan tidak lengkap karena punya mulut tapi tidak memiliki anus. Terus dan biasanya bercabang 3. Gambarnya nggak ya? Oke, oh ini ada nih. Ini sistem saraf tangga talinya ya, tuh kayak tangga. Terus ada gambar. Oh, nggak ada gambarnya ya. Dia nanti ini lihat nih branching gut, cabang ususnya ya, serat-seratnya nih. Yang ini dia ke bawah bercabang 2, yang ini bercabang 2, yang ini 1. Jadi makanya bercabang 3, 1, 2, 3 gitu ya. Makanya tadi di sini sebut dan biasanya bercabang, itu maksudnya ya, lihat gambaran tadi. Nah, kalau pada cestoda, cacing pita, itu nggak punya alat pencernaan ya, karena dia cuma parasit, cuma ngisep aja, jadi nggak perlu dicerna, langsung bisa dipakai. Tapi sistem sarafnya udah.
Reproduksinya bisa secara seksual, bisa secara aseksual, ya. Kemudian tidak berangka, ya, jadi lunak sekali, tidak berangka. Juga belum memiliki peredaran darah, belum memiliki alat respirasi khusus, ya. Tapi kalau alat ekskresinya sudah ada. Nah, ini juga nanti akan berkembang berbeda. Alat ekskresi pada Platyhelminthes, nanti lebih maju lagi pada Nemathelminthes, dan terakhir yang betul-betul menyerupai ginjal itu pada Annelida, gitu ya. Kalau pada Platyhelminthes, alat ekskresinya berupa sel atau sel api. Berupa flame cell atau sel api. Kenapa disebut sel api? Ini ya gambar di pinggir-pinggirnya ini, jadi banyak sel apinya, banyak alat ekskresinya. Kenapa disebut sel api? Ya karena dia ada silianya, sehingga kalau dia ada cairan gitu bergerak, itu seperti jilatan atau seperti lidah api gitu. Makanya disebut dengan flame cell. Kemudian punya kemampuan regenerasi yang tinggi. Kan kamu tahu juga ya, planaria itu kalau dipotong dia bisa membentuk bagian tubuhnya lagi sendiri. Jadi daya regenerasinya tinggi. Oke, itu karakteristik umum dari Platyhelminthes. Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk karakteristik umumnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelasnya, pembagian kelompok pada Platyhelminthes. Untuk Platyhelminthes ada 3 kelas. Ya, yang pertama yaitu Turbellaria, disebut juga free living flatworms karena dia hidupnya bebas dan tidak sebagai parasit. Itu yang pertama, Turbellaria. Terus yang kedua nanti ada Trematoda. Trematoda itu cacing hisap, ya, cacing hisap karena dia punya alat hisap, gitu ya. Terus ini parasit. Terus yang ketiga ada Cestoda, atau disebut juga tapeworm karena bentuknya panjang, pipih seperti pita. Ya, jadi ini kelompok cacing pita, Cestoda. Jadi ketiga Turbellaria, Trematoda, sama Cestoda. Dari 3 ini yang tidak parasit yaitu Turbellaria, ya. Oke, kita lihat yang pertama, Turbellaria. Turbellaria itu ikonnya adalah planaria. Ya, ikonnya adalah planaria. Dia hidup bebas di air tawar, bisa di air laut juga, dan tempat yang lembab, ya. Planaria ini karnivor, ya, karnivor. Dia ukurannya kecil banget, ya. 5 sampai 2,5 cm. Berarti berapa? Kalau 5 mili itu berarti berapa? Setengah senti, ya. Setengah senti sampai 2,5 senti, ya. Planaria ini sukanya atau hidupnya di air yang bersih. Jadi ini bisa kamu tangkap sebenarnya, ya, menangkap planaria gitu. Caranya gimana? Kalau di sungai-sungai yang masih alami, masih bersih, ya, misalkan daerah pegunungan gitu, kamu bisa pancing dia dengan tulang ayam yang, terutama kalau mancingnya pancingnya itu makanannya masih mentah, ya, jadi kan bau amisnya itu masih kencang. Tulang ayamnya itu digeprek, jadi kan sum-sumnya keluar. Kalau nggak pakai hati ayam, dipotong kecil gitu, diikat ke tali, taruh di bawah batu. Nanti kalau ditunggu berapa lama, itu nanti suka ada yang nempel di situ. Ya, bentuknya kayak gini. Itu cuma kecil. Nah, itu planaria. Tuh, dia hidup bebas.
Di bagian dorsal itu apa sih, kan dorsal lawannya ventral. Kalau ingetnya aja ventral, VP, perut. Jadi ventral itu bagian perut. Kalau dorsal itu bagian punggung, ya. Di bagian dorsal terdapat bintik mata atau stigma. Jadi ini stigmanya, oh sorry di sini ya. Bentar. Cari gambar yang beningnya. Ada stigmanya, dia untuk alat sensor ya. Di sini dia untuk fotoreseptor. Terus di bagian perut dibungkus oleh silia yang berperan untuk pergerakan. Oke, tadi ini udah. Ini dia tadi kan reproduksinya bisa vegetatif, bisa generatif ya. Tapi dia berumah berapa kalau kamu lihat di sini? Dia sifatnya hermafrodit. Ya, dia sifatnya hermafrodit. Ini regenerasinya, pencernaannya sambil lihat ini dulu aja ya. Planaria makan atau planaria aslinya kayak gimana? Cacing. Planaria ini kali ya. Udah muncul di layar? Udah, Bu. Sudah. Jadi ini bentuknya planaria aslinya kayak gitu, transparan, ya ada bening-bening gimana gitu. Ini mulutnya nih, faringnya nih, tengah yang bening. Cari yang dia lagi makan, bukannya ini. Lagi makan. Oke, ini ya. Ini matanya, ini fotoreseptornya. Nah, ini mulutnya nih, faringnya bisa dijulurkan. Ini dia lagi makan daging. Mulutnya dijulurkan tuh lagi makan. Oke, jadi seperti itu. Saya ke sini, jadi dia makannya tadi ya, mulutnya dibuka, kemudian tadi ususnya bercabang tinggi, dia satu ke depan, yang dua ke belakang. Anterior itu depan, posterior itu belakang. Dia karnivor, pencernaannya di rongga us. Jadi pencernaannya ekstrasel sama intrasel. Ya, dihancurkan dulu di rongga, baru nanti dan juga di dalam, ya, di dinding usus. Gimana? Ada pertanyaan untuk Turbellaria? Jelas? Bu mau tanya. Ya. Buat mata sama fotoreseptor itu sama atau enggak, Bu? Apa? Buat mata sama
matanya itu sama atau enggak, Bu? Sama fotoreseptornya? Iya. Beda. Beda ya? Beda gimana? Ya beda, walaupun letaknya berdekatan. Oh, jadi matanya tuh yang hitam, terus fotoreseptornya tuh di sekitar gitu, Bu? Oh, terima kasih, Bu. Lagi, kita masuk ke kelas yang berikutnya, yaitu trematoda atau cacing hisap ya, folks. Biar kebayang, lihat dulu spesiesnya. Ini spesiesnya. Ada Fasciola hepatica, cacing hati ya. Cacing hati. Clonorchis juga cacing hati. Nanti kita lihat bedanya apa antara Fasciola sama Clonorchis sinensis ya. Kalau Schistosoma japonicum cacing darah, Paragonemos westermani itu dia tinggalnya di paru-paru, jadi cacing paru-paru. Kalau yang Echinococcus granulosus itu di anjing ya. Tapi kita nggak belajar semua reproduksinya. Yang kita pelajari cuma satu di kelas ini, di trematoda ini cuma satu. Ini menjadi dasar untuk reproduksi Fasciola hepatica, menjadi dasar untuk ketiga proses reproduksi cacing ini. Ya, yang dua ibu nggak jelas. Oke, kita lihat ya. Jadi ini Fasciola hepatica. Cacingnya kayak gini, alat hisapnya di ujung. Di ujungnya alat hisapnya. Reproduksi seksual Fasciola hepatica menghasilkan telur pada hati ya, pada binatang herbivore, di herbivore, kemudian berpindah melalui aliran darah ke empedu dan usus, kemudian keluar bersama kotoran ya. Oke, yang harus kamu perhatikan adalah ketika direproduksi cacing ini, kamu harus tahu kapan, kan dia ada larva-larvanya nih, ada nama-nama larvanya. Fase infektifnya dalam bentuk apa? Ya, fase infektif itu adalah fase ketika dia masuk ke inang tetap. Ya, jadi nanti untuk inang juga ada inang tetap, ada inang perantara. Ya, nanti kita lihat. Jadi ketika telur keluar, telur akan menetas. Menetas menjadi larva bersilia yang namanya Miracidium. Ini larva bersilia namanya Miracidium. Gitu. Di tempat yang basah atau berair, makanya kondisi yang becek, yang basah itu peluangnya lebih besar untuk perkembangbiakan cacing ya. Nanti Miracidium ini akan mencari inang perantara. Inang perantaranya namanya siput limnea. Nih, limnea. Ya, siput air limnea. Siput air limnea ini adalah inang perantaranya. Kalau di inang perantara, dia tidak akan menimbulkan efek apapun. Ya, jadi hanya butuh tempat untuk berkembang lebih lanjut aja. Dia masuk ke dalam siput, dia akan mengalami paidogenesis, dia menjadi sporokis, redia, serta serkaria. Ingat ada 3 ya, larva, 3 fase larva dalam tubuh siput. Sporokis, redia, serkaria, SRS ya. Jadi nanti keluar dari tubuh siputnya dalam bentuk serkaria. Serkaria itu ciri khasnya berekor, kayak mirip-mirip berudu gitu ya. Kenapa dia berekor? Karena dia juga harus berenang, bergerak mencari tempat. Serkaria ini akan menuju ke misalkan rumput-rumput ini, terus dia akan berubah menjadi larva
dia akan diselimuti oleh kista, ya, menjadi larva yang namanya metaserkaria. Dengan dia punya kista, dia bisa kuat terhadap panas, hujan gitu ya. Jadi dia lebih tahan. Karena karena kalau tadi nih Miracidium itu waktunya cuma 2 jam. Kalau dia selama 2 jam itu nggak ketemu dengan Limnea, siput air, dia akan mati. Gitu. Tapi begitu menjadi metaserkaria dia kuat. Berhari-hari pun nggak masalah. Ya. Nah, kalau metaserkaria ini dimakan oleh apa namanya? herbivore. Nah, ini metaserkaria ini metaserkaria termakan hewan ternak, dia akan berkembang ya menjadi cacing dewasa di organ hati. Jadi makanya kalau lagi Idul Adha itu penting banget juga pemeriksaan kesehatan hewan ternaknya ya. Karena kadang-kadang suka tuh kalau kita lagi sembelih terus lagi dibersihin, jadi bagian hatinya suka ada cacing yang bentuk kayak gini, itu cacing fasciola berarti. Itu kalau kemakan sama kita, kalau nggak matang ya, terus masih ada kemakan sama kita, bisa berkembang menjadi cacing di tubuh kita. Gitu. Diulang dari telur menjadi Miracidium. Ciri khas Miracidium itu bersilia. Miracidium mencari inang perantaranya, yaitu siput air, Limnea. Di siput air, Miracidium akan berubah menjadi sporokis, berubah menjadi redia berubah menjadi serkaria. Serkaria ciri khasnya punya ekor. Serkaria akan keluar dari tubuh siput menuju ke rumput-rumput dan akan berubah menjadi metaserkaria. Ciri khas metaserkaria itu memiliki kista, jadi sangat kuat. Nah, kalau nanti termakan oleh hewan ternak, dia akan menetas menjadi cacing dewasa dan hidup di hati. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu. Berarti ya, fase inangnya metaserkaria ya, Bu? Berarti fase infektifnya adalah metaserkaria. Oke, jelas? Ya, ini alat hisapnya. Oral sucker. Sini. Ada suckernya itu, alat hisapnya ada yang di mulut, sama ada yang di bagian ventral. Dah? Nah, kalau yang Conorsis sinensis itu dia mirip, cuma dia inang perantaranya selain siput ya. Lihat ya, selain siput ada ikan. Terus bedanya kalau metaserkaria fasciola itu di rumput-rumput, maka kalau di Conorsis itu metaserkaria nempel di sisik-sisik ikan. Jadi kalau nanti makan ikan yang ikan yang nggak bersih, mentah terus masih mengandung mengandung metaserkaria, maka bisa termakan, ya akan menetap di hati. Jadi bedanya itu aja, ada siput sama ikan kalau di Conorsis, dan metaserkaria ada di ikan. Jelas sampai sini? Conorsis? Jelas ya? Kalau Schistosoma japonicum ini nggak punya fase metaserkaria. Jadi hanya fase serkaria aja. Nah, kalau Schistosoma japonicum itu fase infektifnya dalam bentuk serkaria. Kan dia serkaria ini larva yang aktif, maka dia bisa menembus kulit kaki. Jadi masuknya lewat kulit kaki. Misalkan kalau pakai alas kaki, tempat yang becek,
gitu ya, terus ada larvanya, maka bisa berpeluang untuk terinfeksi gitu. Kenapa disebut cacing darah? Karena cacing dewasanya itu tinggalnya di pembuluh darah. Inang perantaranya hanya siput aja. Gimana? Sudah bisa membedakan antara reproduksinya Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis, sama Schistosoma japonicum? Udah bisa belum? Udah ya? Oke, bisa lanjut. Ini udah mau habis. Ibu N dulu, nanti baru Ibu masuk ke kelas yang kelompok yang terakhir. Jelas ya? Oke, kita N dulu. Sip.